puisi. Sang dia kini awen kue. Siapa yang sudah datang ke sini dan dia di sini hari ini ataupun besok atau selamanya, dia yang punya daya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, inilah daya kita jadikan sebagai mambaul ilmi wal hikam, tempat menggali, mencari ilmu dan hikmah. Aisyah daya. Oh yang gunanya daya kita tos kita buat, bukan daya kita buat untuk bisnis. Karena kepengia ibu, jenhana daya ibu. Buat kita pin mambaul ilmi wal hikam, mencari ilmu dan mencari hikmah. Tasih hikmah tengku kami ngelemah lesin tegrara kami mau hikmah, padahal kita sudah banyak dapat hikmah tapi kita tidak sadar. Salah satu kegerara dayah ni gerna bersedemon gitu, kadang ngah teban tengara dayah ni ngedemu, kadang akal akun teban serinan teban. Karena adanya daya sudah bisa bersua minimal seminggu sekali. Ya, yang ke salah satu yang banyak lagi. Bahkan kalau dikaji itu tidak sempat kita kaji, saking banyaknya hikmah dalam daya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau ilmu di daya ini apa yang kita pelajari? Jadi ini kasih Bapak Ibu, nanti pepri jemaah daya hakikat dipelajari yone wasulu tarekan. Ini saya akan menentang pembicaraan seperti ini daya. Alhamdulillah kami alumni daya Darussalam lumayan ya. Artinya lumayan itu tahunnya memang lumayan. Kalau ilmu kadang ya, sebagaimana misalnya. Jadi kalau kita bicara tentang MPTP, ya, Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf, nanti peperi MPTP ini daya MPTP hanya belajar hakikat melulu rumah ifat. Saya ini buku ini jamaah yang memang sudah ada beberapa kali mengikuti pengajian ataupun suluk yang kemarin dibawa. Dor kita mengaji hakikat imanku. Bahkan untuk ke kamar mandi pun kita pelajari. Untuk kamar mandi PC kita belajar. Bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara untuk mengerjakan sholat, bagaimana kita dalam berpuasa, bagaimana kita dalam membayar zakat, bagaimana kita ini ya, beribadat umumnya, bermuamalat. Nah, betul ke muamalat ibu? Muamalat bermuamalat. Jadi Al-Quran itu ya, hukum itu dia ada beberapa. Ada ibadat. Ikut ibadat, di kamar mandi ini kita tak syarat nangkap ismiya, hanya nangkap ismiya, hanya syarat ismiya, hanya konat rukun ismiya, hanya bagaimana supaya ibadah kita itu sah. Gerale ilmu tentang ibadah. Yang kedua ada muamalat. Muamalat betul itu muamalat. Hubungan dengan Allah bagaimana? Hak Allah itu sebatas-batas. Hubungan sesama bagaimana? Hubungan
jual beli kuna, hubungan teu gade menggade kuna, hubungan teu dalam pinjam minjam. Ini muamalah namanya. Harus sesuai dengan syariat dan itu pun dipelajari hidayah. Kalau tentang tarekat, hakikat, makrifat, khususnya hakikat dan makrifat, itu kata Abuya ibarat bumbu, ibarat garam daripada masakan. Ike jantar teh sarabeu ngekucak nya ubung wae sarasa rupiu. Makanya bisa. Ibarat kue, hakikat makrifat itu gulanya. Yang paling banyak pasti tepungnya, jantarnya paling banyak. Nah, jadi jantar tepung ini kasih sedap, nah, ditambahlah gula setimpal, geremut itu, geremut iki, siagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu dipelajari semua. Bagaimana kita gadi, apalagi kebiasaan orang gayo. Ini ya rampusku kugaden kuku 50 juta. Siap. Hanya kita berempus. Taman gula center 50 juta naus. Tanah ya ambil itu. Itu gadai bukan secara syariat. Oya gadi grale nunuh. Gadi no. Kalau gadai secara syariat, ini HP saya gadaikan ke bapak ini. Jadi bapak ini nggak ada hak untuk memakai, untuk mengambil manfaat dari HP saya. Aku nanya gadi sebenarnya. Jadi ke ibu-ibu piarang gaden pos, gaden jemaah pos ibu-ibu misalnya, itu tidak halal ibu-ibu pakai pulsa apalagi ngutip hasilnya pangan. Arah kepengen ya ibu, ini sudah berulang kali kita kaji. Ikara ya ibu ya andrenya. Dihana kata aku nih, kekana nih tinggal terangkan hati ya guna nih salahi macam ya. Awatnya kadang tukang musuh, rupan kita tukang gadi. Kadang-kadang itu kesalahannya dari kita. Ya, anak sih kekana nih. Makin nasihati makin kini semiyang ngakucak-kucak omras semiyang ngatuning makin gerus besmiyang. Rupan gadina ngonong tumpuk gitu tabungan. Jadi gadi nggak bisa itu. Oh tempuh sesama ridho. Ini Pak Ugaden ku Bapak api ini 10.000. Kumaisen Bapak. Oh gereng kunang ikhlas aku Pak pakai ranya. Tetap haram. Tetap haram dipakai. Tapi ini tempur aja bu bapak. Saya itulah. Kan itu gadai untuk membunuh namanya. Orang-orang ridho tinggal ikhlas. Zina pun orang-orang ridho. Hati terjadi zina karena sama-sama ridho. Jadi sama seperti itu. Nah, nggak bisa itu kami murung-murung ngeri ikhlas. Oh ya gergaji lewat sedekahan itu cuma. Ini Pak Hati dipakai bapaknya wantun ini bermasalahkan bapak. Nah ya berguna. Itu hibah atau sedekah namanya. Jadi dia melusen bapak. 100 juta. Selokah ya kamu, ini kuatan gegadi kan ya. Jadi bisa gak ada itu. Cuman jangan dipakai. Pos teh akunnya apa ya? Begitu gadi pos 5, ya gerenggok, kita berpos, gerenggok kita kelola ya. Karena itu bukan milik kita. Dan lagi setelah muamalah ada munakahat tentang pernikahan. Itu pun semua dipelajari. Gak pernah harus dipengi tentu karena kita ini nggak bapak-bapak ibu-ibu nggak tua sehingga kadang-kadang gere fokus kita mempelajari. Yang sekarang kita fokuskan bagaimana ibadah, bagaimana ibadah. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu daya kita ini kita jadikan tempat menimba ilmu dan menimba hikmah supaya daya kita ini kita doakan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat beribadat, tempat untuk mencari jati diri masing-masing. Betih ke jati diri. Jati diri ini man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa tahu jati dirinya, tahu dia akan Tuhan. Jadi ya maknanya. Jadi kita terus sempat pengajian bersama. Maka oleh karena itu tiara merasa kita. Aku tengkungan 4 bulan pernah kayak gini. Aku ya berarti belum merasa kita punya daya. Masa malu-malu kita. Ya. Aku malu, gue bisa. Ini itu enggak masalah sebenarnya. Kami gerara kami ini ya. Dan memang ini kita yang punya. So, memang hati itu memang kita punya. Yone kita ge. Iku kami setiap hari PG Bapak Ibu ini senang hati kami. Cuman mangan rumahku ini meurus. Aku tunggu guru kurasa daya. Nak dor ngok lah dor PG. Makro ke jadi. Ai kesegar muruan turun 3 hari itu wajib. Aku gerung hari mau cuma nggak seminggu ngaku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu kita fokusnya di sini memang untuk Bapak Ibu itu belajar bagaimana beribadat, semakin hari semakin bertambah kualitas ibadah. Makanya oleh Abu Ya kembali mengangkat ajaran kesufian ini supaya kita ini semua tahu umat muslim syarat ataupun rukun beragama itu tidak lekang daripada 3 perkara. Sida rukun agama itu dulu berbeda sida. Iman, Islam dan ihsan. Cuman Bapak Ibu, zaman dewasa ini hanya segelintir ustadz tengku, guru yang membahas tentang ihsan. Si Pane BWD tentang bagaimana beriman, bagaimana kita Islam beragama Islam. Padahal iman dan Islam akan mati keduanya kalau tidak ada ihsan. Iman kita buruk, Islam kita kotor, jorok kalau tidak ada ihsan. Karena kenapa? Ihsan dari bahasa namanya pun itu kebagusan. Kalau ada ihsan pada diri kita, sungguh Islam kita bagus, iman kita itu bagus. Anak kita ihsan Bapak Ibu. Nong sampai kumpuni bu ihsan bubuh gerak. Saking kena ku mendapatkan ihsan. Ya. Apa itu ihsan? Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Coba pe Muhammad ke bahasa kita ni. Iprin ko jelas ko muluhana ihsan sebenarnya. Dijawab oleh Nabi Muhammad, anta budallah ka'annaka tara. Fa illam takun tara fa innahu yara. Engkau ibadah kebersyariat. Kita ibadah bersyariat Ibu. Arah pernah kami ajar ke bersyariat. Kita dari sembiang hingga kedua nanti diharap lagu yang kami lihat. Ya. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Ini makamnya musyahadah, isiara musyahadah.
Itulah kita demurun tarekat sufi dengan jalan bersuluk. Wajib ke hukumnya ibu? Wajib. Ika gara ibadat dan ibu naruh ke pahala yang merah kita semiyah, merah kita buat nih. Kegera naruh pahala yang gara nong tengku gara pasak lakunya. Una tak carae. Fa'ilam takun taro fa'innahu yara. Kalau engkau tidak bisa bermusyahadah dalam ibadahmu kata Nabi, fa'innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau dilihat, ditilik oleh Allah. Engkau rasakan. Siapa Allah ibu? Hah? Tuhan kita. Rejeun teu. Siapa rejeun teu ibu? Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Raja sekalian alam. Harejeun teu ibu? Ya, Pak Ismi. Ya. Jadi Allah. Kalau memang Allah itu sebagai raja kita Bapak Ibu, ketika kita beribadah dan kita merasa dilihat oleh rejeun waktu ibadah, kita merasa malu dan kita pasti melakukan ibadah dengan penuh khidmat, penuh disiplin dan tidak gegabah. Jroh kita takbir tepe jroh, Allah rukuk tepe jroh. Ika gara Bapak Ibu lagu jemaah di kuhu jua udah benua jadi gitu asmiang ngasar ke awam menit di sawah sendiri Allah subhanallah sembilan terakhir Bismillahirrahmanirrahim amin Assalamualaikum aku nanya model percaya ke ibu lagu noya sebenarnya gede pikir semacam. Kalau nggak percaya seperti itu, saya contohkan sedikit. Misal aku orang pusku sarita, undang ibu-ibu mutip, pas kebetulan nong cabang selalu pus. Hanya waktu ibu mutip yone, aku pe yone pekrising ninju, supaya ibu ngepe sesara bersih, ulung ngepe gemetu. Waktu berarah yone, tunggu pelihara isen di perus. Hana ya faktor ibu. Karena tidak terlihat yang punya barang di sini, sehingga kita kena. Begitu pula dalam ibadah, ketika kita tidak merasa bahwa Allah itu melihat kita kena wasi ibadah. Gara jujur gitu, korupsi kita wasi ibadah. Anak ibu prin lagu nyata pati HP kadang gerko nape hurupe teba. Ngoy ya. Gersempat teh ya ngoy ya. Nangka wipe gersempat sini ngoy ya. Di kamar mandi pasti. Jadi begitulah gambaran kita itu kalau hanya sekedar beragama Islam dan mempunyai iman tapi tidak ada kalau dalam ajaran suluk itu biasa dipanggil nomor 2 tadi ya, fa'illam takun taro fa'innahu yara, itu muraqabah namanya. Pernah ibu diajarkan muraqabah? Oh ya mah sebenarnya gara muraqabah wantu kumplin. Ini tawajuh, ini muraqabahnya, ini sebenarnya itu setiap detik, setiap saat, kemanapun arah tujuan kita, apapun pekerjaan kita itu selalu dibawa sebenarnya. Datang ku kami ini bermain suluk aras sekian lu ilang ke sawah kone pengajian latifatul qalbi lata'id bai'at abun dani itu adalah merupakan adik kandung muraqabah. Ika doro yang murid bapak ibu Allah yang sipit nyupet deh berani.
Contoh dekat saya bilang, saya katakan. Kata Nabi, kullu amrin dibalin la yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka pekerjaan itu aqta, terputus, ibarat seekor burung tak punya ekor, ibarat seorang manusia tidak punya kaki, tidak punya tangan. Ngerinya ini. Anak kata Nabi anjur kita membaca bismillah setiap apapun pekerjaan kita. Karena Nabi mau umatnya dekat dengan Allah. Karena Nabi mau umatnya merasakan mereka dilihat oleh Allah. Mau umatnya supaya bermurakabah dengan Allah. Ika gara cukup jibu. Main kuat misalnya. Ya tenggung lewat ya. Anu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tenggung. Ya, mereka ibu dibakar. Nah, inilah sebenarnya tujuan supaya ibadat kita itu lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagu-lagu inilah kita pelajari sen Bapak Ibu. Iketawajuh ini hanya seminggu sekali misalnya. Hanya kita tukum itu kan apa namanya ini? Resam nih itu bahasa gaul. Musim. Yang pada dasar tujuan intinya yaitu mudawamah, berkekalan kita selalu dalam tawajuh. Tuan semia, kamu ya mendidik. Jangan ada selain Allah di dalam hati. Jangan ada persarang dunia di dalam hati. Ya. Diajarkan oleh kita, oleh abuya kita zikir ratib seribe supaya hati kita itu lunak, lembut, nafsu kita itu tidak juah, putih kejuah. Karena dalam kitab Minhajul Abidin, kemudian kitab lain tasawuf ya, itu nafsu itu ibaratnya seperti kuda liar, udah juah bentengka marilang. Jadi yamat tali serajman sanggup begitu. Kita pe gersang, bong tepe merapangan. Ayat ini, maka ayat terakhir pangkai turun kalimah la ilaha illallah ni. Nas tu ngis kita niru berdua. Oleh konsep Bapak Ibu. Seni nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ini Allah. Kami dekatnya dengan kalian hamba lebih dekat daripada buyut romoknya ini Allah. Buyut romok terdekat dengan kita. Allah itu memang dekat dengan kita, tapi kita jauh dengan Allah. Makanya ilmu ini dijuluki dengan ilmu dzuk, rasa. Kita jauh dari Allah, maka tatkala kita jauh dari apa yang sudah menjauhi kita, serulah dengan keras. Nah, mama tadi bisa pematang sengahu, ikusi nih, mak nyek, itu nah baru. Berarti Tuhan tuli ketengku gati ikhlas-ikhlasi. Bukan itu maksudnya. Zikir kita ini zikir taraki, zikir sufi, zikir tarekat. Tidak ada satu paut dengan zikir syariat. Karena kalau zikir syariat itu tahsin untuk kebagusan, maka harus bagus, harus sesuai. Makhrajul huruf, makhrajulnya, tajwidnya harus sesuai. Ya, harus sesuai. Apa zikir di masa ini itu nurut tajwid gerasa sarapi, adan di mapi gerasa sarapi. Allah alif satu alif dua harkat. Makna dua harkat berarti ibu. Harkat ini gerak. Allah ini anak kecil. Gua manila jadat. 40 hal itu. Ayah resah pe nyesat nih.
waktu dikira tidak sebini la ilaha illallah la ilaha illallah ang peweknya beri sesat akad diumat ni kerara cohe mesir nah kiamat mio dunia hati kerara nesro Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala